Halo guys, kembali lagi bersama saya Ahmad Gosi. Dan di sini saya akan membuat video tentang presentasi UTS Pendidikan Moderasi Islam, konsep dasar pendidikan moderasi Islam dalam bentuk PPT ya guys. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Gosi Zofiri dari kelas 1 PAID, tepatnya semester 1, dan nomor NIM saya bisa dilihat sendiri ya, tanpa saya bacakan. Ya, kita akan next kelas materi langsung saja. Oke, langsung masuk saja ke pendahuluan ya guys. Di sini dijelaskan dinamika dunia Islam selalu disuguhi dengan berbagai macam realitas keislaman yang menggambarkan perbedaan dalam manhaj, ideologi, dan cara pandangan terhadap persoalan kehidupan. Adanya kecenderungan masing-masing kelompok yang ada di masyarakat menyatakan diri dan kelompoknya yang mengaku sebagai yang paling Islam. Sejatinya perbedaan dalam memahami nilai-nilai keislaman sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin ya, yang ditandai dengan munculnya kelompok Khawarij. Kaum Khawarij suka memvonis kafir terhadap kaum muslimin yang tidak sepaham dalam urusan keyakinan dan manhajnya. Sikap Khawarij yang ekstrim terhadap saudara muslim, sesama muslim yang berbeda pandangan dan keyakinannya sangat bertentangan dengan prinsip moderasi Islam. Maka dari itu, kita sangat perlu adanya pemahaman moderasi Islam di dunia pendidikan saat ini, terutama untuk guru pendidikan agama Islam. Harus melakukan ikhtiar kuat melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka menanamkan nilai moderasi Islam. Oke, kita next. Definisi pendidikan moderasi Islam. Saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama ada pengertian moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, termasuk dengan tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai Islamic moderation, adapun istilah moderasi menurut Khalid Abu al-Fadl dalam The Great Death adalah pemahaman yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Moderasi yang kedua ada istilah pengertian moderasi pendidikan Islam itu adalah usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama Islam secara absolut dan adanya pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemikiran, sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memasangkan kehendak dengan cara kekerasan dan menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi serta ekspresi agama yang bijaksana dan santun. Oke, kita next. Kemudian ada tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan dari moderasi Islam yaitu agar masyarakat muslim selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Sekarang kan banyak banget perbedaan di masyarakat. Nah, tujuan dari moderasi Islam itu untuk mengambil jalan tengahnya. Selain itu, agar sesama masyarakat saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Jadi, sangat penting ya adanya moderasi Islam di sini. Kemudian ada manfaat moderasi Islam. Terciptanya keadilan dan dalam memutus perkara, terciptanya interaksi yang harmonis dalam masyarakat. Masyarakat lebih mengedepankan dialog dan perdamaian anti kekerasan dalam berdakwah, serta menghindar dari sikap dan pandangan radikal. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai landasan normatif. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis ya. Landasan normatif dalam pendidikan moderasi Islam yaitu ada dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah SAW dan pendapat para ulama. Nah, ini landasan yang mengacu pada norma ajaran dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi landasan normatif dalam pendidikan moderasi yaitu ada 3. Oke, kita next ya. Kemudian ada landasan historis moderasi Islam. Dari namanya saja sudah ketahuan ya. Historis itu cerita, artinya peristiwa sejarah. Dari pengertian yang saya ambil dikutip dari jurnal, landasan historis adalah landasan yang bersumber dari sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam yaitu
peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, peristiwa yang terjadi pada masa para ulama. Oke, next kita masuk ke prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang slide terakhir ya. Yang pertama ada toleransi atau tasamuh. Di sini sudah jelas ya, toleransi itu artinya sikap terbuka atau lapang dada terhadap perbedaan yang ada. Kan sudah jelas kalau itu masuk ke prinsip moderasi Islam. Yang kedua ada keadilan. Keadilan itu di sini moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Yaitu prinsip moderasi Islam keadilan. Terus yang ketiga ada keseimbangan atau tawazun. Ada keberagaman atau tanawu, dan ada keteladanan atau uswah. Sebagai Islam, kita harus menerapkan prinsip moderasi Islam sebagai teladan dari yang lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.